From Egalitarianism to Kleptocracy. Bab ke-14 dari buku Guns, Germ and Steel karya Jared Diamond berjudul From Egalitarianism to Kleptocracy, membahas perkembangan struktur politik dalam masyarakat manusia, mulai dari masyarakat yang egaliter hingga pemerintahan yang terpusat dan seringkali otoriter. Diamond menjelaskan bagaimana struktur pemerintahan berevolusi seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan sosial, serta bagaimana pemerintahan memperoleh kekuasaan dan mempertahankan stabilitas. Artikel ini akan merangkum gagasan utama dalam bab ini dan menguraikan bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi berperan dalam membentuk berbagai bentuk pemerintahan di sepanjang sejarah. Diamond menjelaskan bahwa masyarakat manusia pada awalnya berbentuk egaliter, terutama dalam kelompok kecil pemburu pengumpul. Dalam masyarakat kecil yang bergerak secara nomaden, tidak ada kebutuhan untuk struktur kekuasaan yang kuat karena keputusan dibuat berdasarkan konsensus dan pembagian kerja relatif sederhana. Namun, seiring bertambahnya populasi dan semakin kompleksnya kebutuhan, struktur kekuasaan yang lebih hierarkis mulai muncul. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan untuk mengorganisir masyarakat yang lebih besar, mengatur sumber daya, dan mempertahankan ketertiban. Di masyarakat yang semakin besar, muncul peran kepemimpinan untuk menyelesaikan konflik, mengordinasikan kegiatan, serta memutuskan strategi bertahan dan produksi. Struktur hierarki yang terorganisir membantu masyarakat dalam menangani masalah-masalah ini secara lebih efisien. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah masyarakat kecil dan egaliter berubah menjadi struktur yang lebih hierarkis saat populasi tumbuh dan kebutuhan sosial menjadi lebih kompleks. Diamond membagi perkembangan pemerintahan menjadi 4 tahap utama: band, tribe, chiefdom, dan state. Setiap tahap ini mencerminkan tingkatan kompleksitas yang berbeda dalam struktur sosial dan pemerintahan. Yang pertama, band. Band adalah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga. Biasanya terdiri dari tidak lebih dari puluhan orang. Dalam band, tidak ada pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut dan keputusan dibuat secara kolektif. Masyarakat band umumnya egaliter dengan struktur sosial yang longgar dan tanpa hierarki formal. Yang kedua, tribe atau suku. Suku terdiri dari ratusan orang yang hidup dalam pemukiman yang lebih permanen. Mereka biasanya memiliki kepala suku atau tokoh yang dihormati. Tetapi pemimpin ini tidak memiliki kekuasaan absolut dan lebih berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan. Dalam suku masih ada banyak kesetaraan, tetapi mulai terbentuk struktur yang lebih terorganisir. 3. Chiefdom atau kepala suku. Chiefdom adalah kelompok yang lebih besar yang mencakup ribuan orang dan dipimpin oleh seorang kepala suku yang memiliki otoritas lebih besar. Kepala suku memiliki kekuasaan untuk mengatur distribusi sumber daya dan membuat keputusan besar, termasuk dalam hal peperangan dan perjanjian antar kelompok. Pada tahap ini, struktur sosial semakin terstratifikasi dan mulai ada perbedaan kekayaan dan status. Dan yang keempat, state atau negara. Negara adalah masyarakat yang terdiri dari puluhan ribu hingga jutaan orang dengan pemerintahan terpusat yang kuat. Negara memiliki birokrasi, hukum tertulis, militer, dan pemimpin dengan kekuasaan yang besar. Negara juga memiliki sistem pajak dan alat untuk mempertahankan stabilitas serta mengendalikan masyarakat.
Struktur sosial dalam negara sangat kompleks dan terbagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Poin utamanya adalah struktur pemerintahan berkembang melalui 4 tahap utama, yaitu band, suku, kepala suku, dan negara. Masing-masing mencerminkan kompleksitas sosial yang meningkat. Diamond menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu caranya adalah melalui distribusi sumber daya atau patronase, di mana pemimpin menyediakan manfaat bagi masyarakat atau kelompok pendukung tertentu untuk mempertahankan loyalitas. Dengan memberikan imbalan kepada kelompok tertentu, pemerintah dapat menciptakan jaringan dukungan yang membantu menjaga stabilitas politik. Selain itu, pemerintah seringkali memanfaatkan ideologi atau agama untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan membangun narasi bahwa kekuasaan mereka adalah kehendak dewa atau memiliki basis moral, pemimpin dapat memperkuat legitimasi mereka dan menekan potensi pemberontakan. Cara lain untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan penggunaan kekuatan militer atau kepolisian untuk memastikan bahwa perlawanan dapat segera ditanggulangi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah pemerintah mempertahankan kekuasaan melalui sumber daya, melalui distribusi sumber daya, legitimasi ideologi atau agama, dan penggunaan kekuatan militer atau kepolisian. Diamond menyoroti bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah untuk mempertahankan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Di masyarakat yang kompleks, pemerintah memiliki peran dalam menyelesaikan konflik, menetapkan hukum, mengelola sumber daya, dan menyediakan keamanan. Tanpa struktur pemerintahan yang kuat, konflik internal bisa saja merusak keteraturan sosial. Selain itu, pemerintah berperan dalam redistribusi sumber daya, seperti melalui sistem perpajakan dan pengeluaran publik. Sistem ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam negara yang besar, pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengordinasikan proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan transportasi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah fungsi utama pemerintah adalah mempertahankan keteraturan dan stabilitas, menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya, dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Diamond menggunakan istilah kleptokrasi untuk menggambarkan kecenderungan beberapa pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengambil sumber daya dari rakyat dan memperkaya diri sendiri atau kelompok elit. Kleptokrasi terjadi ketika para pemimpin memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, agar kleptokrasi bisa bertahan, pemimpin seringkali memberikan manfaat tertentu kepada rakyat untuk mendapatkan dukungan. Misalnya, mereka mungkin memberikan keamanan, keadilan, atau beberapa bentuk distribusi sumber daya yang membuat masyarakat tetap mendukung atau setidaknya tidak memberontak. Diamond menunjukkan bahwa banyak pemerintahan di masa lalu dan bahkan hingga saat ini memiliki elemen kleptokrasi dalam cara mereka beroperasi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemimpin mengambil keuntungan pribadi dari sumber daya masyarakat, tetapi seringkali tetap memberikan beberapa manfaat kepada rakyat untuk mempertahankan dukungan. Diamond menjelaskan bahwa faktor lingkungan dan geografi juga mempengaruhi jenis pemerintahan yang terbentuk di suatu masyarakat.
Masyarakat yang memiliki akses ke sumber daya yang melimpah cenderung membentuk pemerintahan yang lebih kompleks karena ada kebutuhan untuk mengelola dan mengatur distribusi sumber daya tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang hidup di lingkungan yang miskin sumber daya atau terisolasi cenderung tetap pada struktur pemerintahan yang lebih sederhana. Selain itu, keberadaan ancaman eksternal seperti suku atau kerajaan lain mendorong masyarakat untuk membangun pemerintahan yang lebih terorganisir dan militer yang kuat untuk melindungi diri. Geografi yang memudahkan interaksi antar kelompok seperti dataran luas atau akses ke laut juga mendorong pembentukan negara yang lebih besar dan lebih terpusat. Faktor utama dari penjelasan tersebut adalah faktor lingkungan dan geografi, seperti ketersediaan sumber daya dan ancaman eksternal, memengaruhi pembentukan jenis pemerintahan dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Kesimpulan dari bab ini adalah bab From Egalitarianism to Kleptocracy dalam Guns, Germs and Steel membahas perkembangan struktur politik dan pemerintahan di berbagai masyarakat, mulai dari masyarakat egaliter hingga negara yang terpusat. Jared Diamond menunjukkan bahwa ketika masyarakat menjadi lebih besar dan kompleks, struktur pemerintahan berubah dari kelompok kecil ke egaliter menjadi pemerintahan yang hierarkis dan terorganisir. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, menyelesaikan konflik, dan mengelola sumber daya. Diamond juga menguraikan bagaimana pemerintah mempertahankan kekuasaan mereka melalui distribusi sumber daya, legitimasi ideologi, dan penggunaan kekuatan. Beberapa pemerintahan cenderung menjadi kleptokratis, di mana pemimpin mengambil sumber daya dari rakyat untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor lingkungan dan geografi, seperti ketersediaan sumber daya dan ancaman eksternal, juga memainkan peran dalam menentukan jenis pemerintahan yang berkembang di suatu wilayah. Poin utama keseluruhan dari bab ini adalah, seiring dengan pertumbuhan masyarakat, struktur pemerintahan berubah dari yang egaliter menjadi hierarkis dan terpusat. Pemerintah mempertahankan kekuasaan melalui patronase, ideologi, dan kekuatan militer, dan seringkali memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan elit. Faktor lingkungan dan geografi juga mempengaruhi perkembangan jenis pemerintahan yang ada di berbagai masyarakat. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.